Mari kita dalam doa. Tuhanlah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pak Pundi yang akan mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Kami memulai pelajaran ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Swendi mau menyempatkan diri untuk mengajar adik-adik kita semua. Silakan. Terima kasih juga untuk kesempatan ini, para adik-adik dan juga Pak Jonathan di sana dan juga Pak David semuanya. Hari ini saya berdoa untuk supaya saudara boleh mendapatkan suatu keyakinan, yaitu tentang kebangkitan. Saudara tahu, setiap tahun kita merayakan akan kebangkitan. Tapi kalau saudara ditanya, itu antara saudara percaya, personal ya, atau tidak, itu tidak nyata gitu loh. Nah, saya mau supaya saudara bukan karena dengar daripada orang, tapi ini perhatikan, saudara ada jaminan. Saudara memiliki itu. Jaminan keselamatan saudara itu kalau sampai mati, itu kemana? Gitu. Itu saya mau supaya saudara jelas. Karena setiap orang kalau meninggal bukan terus gak kemana-mana. Mereka kemana? Ada keterusannya. Jadi supaya saudara dalam kesempatan ini, karena nanti hari Minggu ini adalah kebangkitan, dan kalau saudara hari ini adalah hari Kamis, sebetulnya Tuhan Yesus sudah disalib tuh, Pak, dan sudah mati. Dia ada di neraka sekarang untuk minta kunci mautnya itu yang dipegang oleh iblis. Jadi gini, orang kalau susah maunya kan mati itu, Pak. Maunya begitu. Nah, itu yang pegang kuncinya itu yang menguasai generasi demi generasi, yang menipu itu adalah iblis. Nah, Yesus ini mati dan nanti hari Minggu ini bangkit. Nah, dia minta itu kunci mautnya. Supaya apa? Saudara kalau ngalami susah, tidak usah putus asa. Aku matilah. Tidak usah. Tapi saudara mendapatkan yang tadi saya omong pribadi, keyakinan. Makanya khotbahnya saya ini bukan khotbah apa itu mempersiapkan khotbah gitu, bukan. Saya alami dong. Saya mengalami supaya saya mau sharing sama saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Jadi saudara lihat ini, saya ini dari Israel dulu. Saya pergi ke kuburannya Yesus ini, Pak. Saya beli ini. Dan saya masuk ke kuburannya Yesus, betul. Dan di situ tidak bilang he is not here. Dia tidak ada di situ. Dia bangkit. Jadi saudara lihat ini. Bagus juga. Ya. Saya mau tanya, saudara percaya enggak? Kalau jadi begini, benar. Jadi kalau kuburan Yesus yang dimeteraikan itu disegel, itu dengan batu yang luar biasa. Terus pada hari yang ketiga, itu batu yang disegel begitu kuat, bergulir, dan kosong. Dan Yesus itu bangkit di antara orang mati. Saudara percaya? Ya. Nah, kedua, kalau itu sih semua sudah sering ya. Tapi kalau ini saudara diam aja ya. Apakah kamu yakin kebangkitan Tuhan Yesus itu ada hubungannya
dengan dosa-dosa kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya. Dan saya berharap jawaban saudara harus, ya, ada hubungannya. Kalau enggak, saudaraku, wah, makanya kita harus cek. Kalau enggak, itu karena katanya. Makanya kalau saudara lihat setiap tahun, kita merayakan hanya hidupnya manusia ya. Merayakan kehidupan Yesus dari mulai lahir, ya, terus dari mengapa saudara melayani, yaitu hidupnya, and then kita sekarang ini yaitu pengorbanannya, Paskah, and then kematiannya, and then kebangkitannya, dan kenaikan surga, nggak berhenti sampai situ. Dan kita menunggu yang belum terjadi, kedatangannya yang kedua kali. Jadi hidupnya manusia nggak bisa sebetulnya, ya mereka sendiri yang nggak mau dengar. Tidak bisa lepas dari kabar ini. Makanya saya mau supaya saudara memiliki jaminan itu. Jadi kalau ditanya, jangan sampai A, I, O, E, O. Benar. Saya ditanya nanti saat-saat ini itu kita dealing banyak orang yang percaya tapi tidak ngalami. Ngerti enggak yang saya maksud ya? Jadi kalau ya percaya ada kebangkitan Yesus tapi enggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan saya. Itu keadaannya sekarang. Makanya hidupnya sembrono, hidupnya itu tidak berporos, dibangun di dalam jaminan percayanya bahwa Yesus bangkit karena dosa-dosaku. Nah ini, ya, saudara, saya tidak akan ingat-ingat apa yang terjadi di sekitar saudara dan terjadi di sekitar kita ini. Itu tidak lepas daripada jaminan, keyakinan itu. Kalau sampai mereka yakin bahwa Yesus itu bangkit karena dosaku yang lama, ya, sekarang, dan nanti selanjutnya kalau aku sampai bersalah, terjadi, dan aku bisa datang pada engkau, nah saudara tidak akan dihukum. Tapi kalau saudara tidak ada keyakinan, ya bisa-bisa di tengah jalan meninggalkan pelayanan yang sudah diberikan kepada saudara. Dan itu jangan sampai terjadi. Adik-adik, saya mencintai saudara. Makanya hati saya mau supaya saudara belajar. Belajar bukan dari untuk telinga, tetapi wah benar juga. Kalau aku nggak sampai keyakinan, mungkin hari ini saudara harus belajar. Mari buka sama saya di Roma 10 ayat 9. Yang percaya bisa katakan amin, saudaraku. Tolong bacakan cuma satu ayat aja. Pelan-pelan. Ya, saudara-saudara. Yang pelan-pelan supaya waktu baca itu juga berbicara dalam hati saudara. Gitu. Roma 10 ayat 9. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah itu garis bawahi, warnai. Jadi gini, lihat ya. Kalau kamu mengaku, artinya mengaku di sini, kamu setuju bahwa Yesus itu Tuhan telah bangkit. Nah, kamu dengan mulutmu itu setuju, kamu itu akan diselamatkan. Kalau saudara tidak yakin bahwa Yesus itu tidak bangkit,
Ya, ini perhatikan. Artinya Yesus itu sama dengan orang biasa, Pak, matinya. Sama. Sama orang biasa itu matinya sama. Makanya saya mau supaya saudara hati-hati. Kalau saudara setuju, mengakui, dan hatimu betul-betul satu, bahwa Yesus adalah yang sudah bangkit ya di antara orang mati, maka ada keselamatan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Kalau sampai kita tidak ada kesehatian, kesetujuan, berarti nih saudaraku, kita bisa asal ngomong aja ya, tapi tidak ada keyakinan, maka tidak ada keselamatan loh. Makanya pengakuan kita ini harus bulat. Saya mau saudara alami ini. Apalagi saudara belajar firman Tuhan. Ya, mari kita simak keyakinan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari buka sama saya 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14. Tolong 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Ayo. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke berapa, Pak? 14 dulu. Perikop di atas kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, dalam keadaan ini kita omong-omong ya. Dalam keadaan pandemik ini, ya saya bisa interaktif dengan orang-orang. Ya kira-kira ada di WhatsApp saya. Dia adalah tua-tua. Dia adalah tua-tua di gereja Kristen. Dan waktu ya saya itu gini, beberapa 3 hari ini dapat video itu yang menggetarkan jiwa ya. Terus terang, kalau lihat bisa stres. Orang dipukuli begitu. Benar, saya goncang sih. Ya, goncang. Goncang artinya dengan ada satu kemarahan yang tidak bisa terima. Benar. Karena orang dipukuli bukan bertarung ya. Tahu-tahu nggak ada langsung jebret, dia ke knockout. Nah, terus saya kirim itu. And then dia, saya bilang kalau ke USA, ya ini, ya, hati-hatilah sekarang. Jangan pergi sendirian. Jangan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Terutama yang tidak ada Asian-nya. And then jawabannya dia, ini adalah korban karena Trump. Memang dia nggak suka sama Trump. Saya bilang, ini keadaan orang-orang zaman sekarang yang jahat tambah jahat. Benar. Saya takutnya di-copy aja kejahatan mereka ini. Karena semua kan dari Amerika ngelihatnya itu. Nah, terus dia jawabannya begini. Akhir zaman sudah 2000 tahun yang lalu. Kaget loh saya. Dia penatua. Artinya, dia tidak percaya sama sekali akan hidup di dalam Tuhan. Mengerikan loh. Mengerikan. Makanya anak-anaknya, nih saya ngomong ya, anak-anaknya, waduh, tidak mau loh.
tidak mau betul-betul ngomong soal Tuhan. Bukannya orang ini tidak berpendidikan. Dia dipilih menjadi seorang tua-tua karena dia seorang dokter. Jadi saudaraku, goncangan demi goncangan karena keadaan ini membuat orang itu banyak tidak percaya akan adanya dari seluruhnya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Rasul Petrus itu katakan, kalau tidak ada kebangkitan, saudara ada di Bisom itu sia-sia. Benar. Soalnya apa, saudaraku? Saudara tidak bisa memberitakan sesuatu yang saudara tidak alami. Tidak ada jaminan. Nah itu banyak, saudaraku. Jadi apa yang saudara lakukan kalau saudara dalam hati, tidak adalah kebangkitan. Itu semuanya adalah kosong. Beberapa orang berani mengikuti Tuhan Yesus juga disalibkan karena kepercayaannya. Saudara tidak usah mengalami bayar harga seperti orang-orang tersebut. Tapi kalau sekarang ini saudara tidak percaya, maka berita itu adalah kosong melompong. Artinya ya tidak nyata. Saya tidak mau saudara alami seperti itu yang bisa katakan. Halo. Ada suaranya ya? Ada, Pak. Jadi terusin yang Fatsal 15 ayat 15 sampai 20. Ayat yang ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang. Ya, sampai 20 aja. Jadi kalau sampai saudara, saya, teman saudara yang saudara cintai, ini serius ya, arti mati tanpa Kristus itu selamanya akan terpisah, infinite sama Bapa. Makanya itu kalau ada teman, ada orang tua yang belum kenal, penting saudaraku untuk saudara sharing. Untuk sharing bahwa ada Yesus yang bangkit. Kalau enggak, yang tadi saya omong, ya seperti kayak orang biasa aja matinya. Dan kita adalah orang yang kalau dikatakan ya, orang yang paling malang. Jadi kalau Yesus Kristus tidak bangkit di antara orang mati, perhatikan saya, hidup kita ini tetap hidup di dalam dosa, Pak. Tidak ada pengampunan. Hanya saya mau supaya saudara betul-betul alami. Ya, kalau hidup kita tetap hidup di dalam dosa, buat apa, saudaraku? Nah, ada enggak
masih ingat, enggak tahu saudara yang saya omong lahir baru. Waktu saudara terima Tuhan Yesus, karena saudara mendengar ya, adanya pengharapan. Karena hidup saudara susah. Pada waktu saudara itu pertama kali terima Tuhan Yesus, itu sepertinya ya. Sepertinya, ini bukan cuma pribadi. Semua orang hatinya itu kayak sukacita. Makanya itu dinamai perayaan Passover, Paskah. Saudara kalau terima Tuhan Yesus itu ada sukacita yang dialami. Itu yang pertama aja. Nah, saya mau supaya saudara alami itu. Jadi kalau saudara ini tidak ada Kristus, ya, kalau saudara ada Yesus Kristus dalam hidup saudara, saudara ini mempunyai jaminan yang kokoh. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Kalau ada pertanyaan ya, saya mau supaya ini jiwa saudara kan dengar ini kan terus ada amin, ada pertanyaan, tolong saudara bisa tanya saya supaya saudara bisa jawab dengan mantap. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus ini dalam hidup saudara ya, bahwa Yesus ini ada kebangkitan, sudah pasti hidupmu masa depan itu ada pengharapan. Jadi kematian Tuhan Yesus, lihat saya, itu satu pelunasan hutang dosanya manusia. Amin. Dilunasi. Makanya mencapai seluruh area hidup. Dari kecil sampai dia besar. Itu ditorture. Dan dia tidak mengeluh. Dan dia tidak reaksi. Kenapa? Karena hidup manusia, area-area hidup itu dites oleh iblis. Banyak orang-orang kalau tidak mengerti ini, gagal. Terakhir ya, dalam ayat ini, kalau boleh saya tanya pada saudara, jawablah dalam hati saudara. Kalau sampai ada orang yang tidak percaya, saya mau tanya pada saudara, sebetulnya keyakinan apa yang kamu andalkan? Kalau engkau meninggal, akan bertemu sama Bapa. Andalannya apa? No. Ini kan pertanyaan. Kalau kamu nggak percaya, ada orang nggak percaya Yesus, tapi dia ngotot, nanti kalau aku mati, aku akan ke surga. Nggak mungkin, Pak. Andalannya apa? Bisa jelas nggak pertanyaan saya? Halo? Bisa. Jadi ini kan banyak ini orangnya. Barusan juga kira-kira kemarin dulu. Dia bilang ini orangnya bukan di California. Telepon. Aku terganggu sama pertanyaan anakku. Anaknya terus tahu-tahu sudah jadi teenagers. So, Mama, if I die, ya dia bilang, kalau aku mati tanpa Yesus, do I have to go to hell? Tanya ya, apakah aku harus ke surga? And then dia bilang, that is not fair. Nah itu yang kita hadapi Pak sekarang. Kita hadapi orang-orang yang realitas dalam hidup itu tidak nyambung Pak dengan keadaan pengorbanan Yesus ini. Dan mamanya ini bilang, Pastor, aku tiap kali kalau soal Tuhan, hatiku itu penuh sesak.
aku percaya He is God. Cobalah ngomong yang baik-baik saja, dia bilang. Karena aku percaya Allah Bapa itu baik. Ya, saya dengar dia, oh ini ada lagi ya pemikiran yang kayak gini-gini. Tapi maunya pakai pemikiran mereka sendiri, Pak. Tidak usahlah melalui Yesus. Kalau sampai mati, karena dia anakku, aku nggak tega. Nah, ini saya tanya sama saudara, kalau sampai nggak percayakan Yesus, andalan apa? Yang diandalkan apa? Kalau mati akan sampai ke Bapa. Jawabannya apa? Jawabannya, ya memang. Kalau tanpa Tuhan Yesus tidak akan sampai kepada yang percaya. Coba pertanyaan enggak di sini? Jelas enggak? Jelas, Pak. Ya, Pak Fendi, kelihatannya mic-nya apa dekat dengan kertas atau apa ya? Kok gerojak-gerojak gitu? Apa mic-nya yang dipakai Pak Fendi dekat dengan ada benda-benda apa itu? Jadi goyang-goyang. Oh, anunya saya ya. Oh, dari saya. Iya, iya. Apa itu? Ya, ini sekitar saya ada barang-barang. Ya, oke. Jadi saya mau supaya saudara bisa memiliki ya keyakinan yang penuh. Ayat 20 terakhir, mari baca sama-sama. Baca sama-sama ya, 23, 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati. Cuma 20 aja. Ya. Jadi yang benar dengan kematiannya Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu, surga itu adalah your home, rumah saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Terus yang kedua, Yesus bangkit. Yang benar itu apa? Kebangkitannya, naik surga itu mempersiapkan tempat untuk kamu. Yohanes 14 ayat 2-3. Yang benar kalau Tuhan Yesus itu bangkit, yaitu jangan sampai saudara menyerupai hidup seperti dunia. Roma 12. Tapi perbaharuilah cara kamu berpikir. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, yang keempat, kalau sampai memang Tuhan Yesus itu memang sudah bangkit, saudara ini, ya, dia yang panggil loh, bukan saya. Saudara dipanggil bangsa yang kudus. Kudus itu bukan berarti saudara tidak pernah berbuat salah. Kudus itu saudara dibenarkan oleh darah yang murni. Jadi kalau sampai saudara, hidup saudara itu, Allah itu melihat apakah ada darah Yesus itu. Saudara adalah bangsa yang kudus, imamat rajani. Jadi saudara kalau saudara diomongin gitu, ya perhatikan cara saudara hidup dengan respect. Cara saudara ngomong, ini adalah bagian daripada pertumbuhan. Cara saudara itu berkomunikasi dengan orang. Nah, ini satu perjalanan. Ya. Karena apa? Saudara percaya bahwa aku ini dipilih sama Yesus. Ada keterusannya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah,
Saudara ada di Bisom mengucap syukur. Karena apa? Saudara ada berita. Saudara tidak cari berita. Saudara ada berita yang dahsyat bagi semua orang. Ya seperti kayak saya ini. Saya ini mau supaya saudara ada jaminan. Punya berita yang dahsyat, Pak. Untuk apa? Orang mau terima Tuhan Yesus. Terakhir, saudara dapat kehormatan untuk melayani Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya minta supaya dari Paskah ini saya ambil puasa betul-betul. Saya sudah dalam puasa itu peperangan. Manusia lama saya yang terakhir, yang akhir-akhir ini jiwa banyak digoncangkan. Banyak saudaraku ya belajar untuk menyerah. Saya sharing, oh ya masih bisa ya, hati sampai gregetan, sampai efek loh 1 harian dengar kayak begituan. Saya tidak mau kirim videonya pada kalian. Saya aja tergoncangkan melihat kayak begitu-begitu. Artinya buat saya, Tuhan Engkau belum selesai dalam soal keselamatan jiwa saya. Tapi aku percaya bahwa Engkau sekarang menyelamatkan jiwa saya. Rohani sudah selamat, tapi jiwa saya. Untuk apa saudaraku? Untuk betul-betul ya memuliakan namanya. Bapak, aku berdoa untuk anak-anak saudara seiman, saudara dan saudari, dan para pemimpin di Bisom. Banyak sekali ujian-ujian di akhir zaman yang kami jumpai. Dan memerlukan Tuhan Yesus konformasi dari pribadi demi pribadi. Yaitu Tuhan untuk keyakinan adanya kuasa kebangkitan. Engkau sudah bangkit di antara orang mati. Oh Bapak, aku minta supaya kau urapi pemberitaan mereka. Bukan hanya sekedar berita, tapi beritamu itu hidup dahsyat. Urapi kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Fendi. Ya, Terima ada kasih. pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Diberikan kesempatan. Pak, saya mau nanya Pak. Diki mau nanya. Ini kan kita sebagai orang Kristen kan percaya kepada Yesus maka ada keselamatan Pak. Ini ada agak pemikiran saya, bagaimana dengan orang Yahudi Pak yang menolak Yesus dan mereka hidup masih di bawah hukum Taurat, itu bagaimana pendapat Bapak? Ya mereka harus lahir baru. Itu. Jadi memang sekarang kan mereka dibilang sudah 2 kali rencana Allah itu gagal. 1 pada Adam dan Hawa. Dia jatuh. Terus Yesus datang sendiri pada bangsanya. Ya, makanya ini lihat, saya mau tanya sama Pak Diki. Bapaknya Yesus itu siapa? Yusuf. Dalam kemanusiaannya Yusuf, tapi dalam itunya hakikatnya Allah Bapa. Makanya kita harus jelas. Makanya Allah itu mendemonstrasikan karena dia cinta pada kita. Dan urusan dosa dia ambil serius. Bahwa dia harus manifestasi menjadi manusia. Tetapi bukan atas dasar dari hubungan suami istri. Bukan. Jadi dia betul-betul bapaknya, Bapak Surgawi, pinjam perutnya Maria. Tetapi Yusuf itu hanya sebagai penjaga, suami yang setia. Apa sih yang dia kerjakan? Seumur hidupnya kayak begitu, kalau sekarang bisa diomongin loh. Gak ada kerjaannya, nganggur terus. Dia cuma tukang kayu, and then sudah setia sampai seumur hidupnya.
Dan dia adalah orang-orang pilihan Tuhan juga. Nah ini 2 kali sudah gagal. Makanya Yesus mati. Tidak mungkin gagal. Karena kematiannya ini dan kebangkitannya itu untuk membangun gerejanya. Makanya saya mau supaya saudara, kalau ada masalah, jangan pernah putus asa. Begitu saudara putus asa, that's it Pak. Karena ini 3 itu angka komplit. 2 kali sudah gagal. Tapi ketiga ini tidak mungkin. I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Aku berikan kamu kunci. Nah kayak kamu Diki dan teman-teman. Pegang tuh kunci-kunci. Kunci itu dipegang. Kalau perlu dibuka. Kalau perlu lagi ditutup. Masa-masa muda ini loh Pak. Nggak gampang. Bukan soal percaya loh. Soal dalam masa muda ini punya nggak kamu kunci-kunci? Dan itu dibilang bahwa yaitu gerejanya Tuhan. Aku mendirikan gerejaku, aku berikan kamu kunci, yaitu otoritas, yaitu wawasan. Makanya kita harus belajar. Ya. Jadi kalau orang Yahudi kembali lagi, makanya api kebangunan rohani ini, ya sekarang kan sudah dari mulai dulu dari Israel, terus ada penganiayaan keliling toh, dari terus sampai ke Eropa, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, terus sampai ke Amerika, terus sampai ke Australia, Hillsong, ya, terus Korea, 8 dari 15 gereja yang terbesar di dunia adanya di Korea. Indonesia kan kayak jamur, tetapi cuma 1 loh Pak, yang tertulis gereja yang terbesar, yaitu di Surabaya, di Betani. Ya makanya saya mau supaya saudara lihat. Nanti api rohani itu terakhir kemana? Ke Israel. Kalau kamu sudah melihat itu tanda-tanda sudah kembali ke Israel, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah ini harus jelas. Jadi nggak usah orang Israel itu sekarang banyak yang lahir baru. Lagu-lagunya udah lagu-lagu yang betul-betul apa itu Mesianik. ya mesianik, betul. Jadi semuanya ini nggak ada lah beragamawi gitu, sudah tidak ada Pak. Sudah jelas enggak saya? Jelas Pak. Ada lagi enggak? Saya kepingin kalau ada enggak pertanyaan dari teman-teman saudara, atau karena saudara Kristen dikucilkan, itu kan ya, makanya saya bilang kamu punya berita yang dahsyat. Nah itu kadang-kala ngomong kayak gini bayar harga loh. Orang nggak akan seneng sama kita gitu. Cuma mau gimana, itu kebenaran nih. Ada lagi enggak? Enggak ada Pak. Ya, iya. Nanti pada waktunya kamu setia sama firman Tuhan, nanti Tuhan akan pimpin dengan hikmahnya. Ini Agape sama Anis, salam ya. Iya Pak. Nggak kelihatan. Ya, Bandwidth-nya agak terbatas, jadi kadang-kadang videonya dimatiin gitu supaya enggak terlalu berat gitu. no problem. Iya. Oke, Tuhan Ya. berkati. Have a nice day. Terima kasih Pak Fendi. God bless you semua. Semua ya. Tuhan berkati. Bye-bye. Agape Anis semuanya ya. Bye-bye. Yuk, ini apa? Adik-adik itu